Kehidupan Banyu Adi Prasetyo, seorang arsitek berusia 42 tahun. Terasa seperti gedung pencakar langit yang ia rancang di Jakarta. Megah menjulang dari luar, namun hampa dan rapuh di dalamnya. Siang dan malam, ia tenggelam dalam tuntutan klien yang tak ada habisnya dan tekanan anggaran yang mencekik. Kreativitasnya yang dulu membara seperti api, kini seringkali harus tunduk pada tembok realitas yang dingin dan pragmatis. Mimpi masa mudanya untuk menciptakan sebuah mahakarya arsitektur yang berpadu dengan jiwa dan alam telah memudar, digantikan oleh kelelahan kronis dan rasa muak pada diri sendiri yang tersembunyi di balik topeng kesuksesan. Proyek ambisius terakhirnya, sebuah resor mewah yang digadang-gadang akan menjadi ikon baru, runtuh karena cacat struktural tak terduga yang ditemukan pada tahap akhir. Proyek itu kandas, dan bersamanya, runtuh pula seluruh dunia Banyu. Reputasinya hancur, tabungannya terkuras, dan yang lebih menyakitkan, hubungan dengan orang-orang terdekatnya telah ia abaikan hingga menjadi renggang tak terselamatkan. Ia merasa tercekik oleh Jakarta, oleh beton, oleh kebisingan, oleh ambisinya sendiri yang telah mengkhianatinya. Ia harus pergi, melarikan diri dari segalanya, melupakan segalanya. Suatu malam, saat menelusuri internet tanpa tujuan, ia melihat sebuah film dokumenter tentang Palau. Matanya terpaku pada kepulauan Rock Southern Lagoon. Gugusan pulau-pulau kapur berbentuk jamur yang ditumbuhi vegetasi lebat, menjulang dari lautan Pirus yang jernih. Pemandangan itu, yang seolah-olah tak tersentuh oleh sejarah manusia, memanggil jiwanya yang terluka dengan kekuatan yang luar biasa. Itulah dia, sebuah pelarian ke zaman purba. Tanpa pikir panjang, Banyu mengemasi tas ranselnya dengan barang-barang seadanya. Beberapa helai pakaian, peralatan selam snorkel, dan buku sketsa tahan air yang selalu menemaninya. Ia memesan tiket satu arah ke Koror, Palau. Ia tidak tahu apa yang akan ia cari, tapi ia tahu apa yang ingin ia tinggalkan. Di atas dek sebuah perahu sewaan kecil yang melaju perlahan menyusuri gugusan pulau-pulau. Banyu menghirup dalam-dalam udara asin yang dibawa angin laut hangat. Ia merasakan kelembapan tropis membasuh kulitnya, membersihkan debu dan polusi Jakarta dari pori-porinya. Setiap hari, ia menyaksikan warna laut yang berubah-ubah. Dari biru kobal di kedalaman hingga hijau toska di perairan dangkal. Ia melihat terumbu karang yang hidup di bawah permukaan, penuh dengan ikan berwarna-warni. Pemandangan itu seperti balsam bagi jiwanya. Perlahan, lapisan demi lapisan, ia merasa seperti melepaskan kulit lamanya, meninggalkan Banyu sang arsitek yang gagal di belakang. Suatu hari, saat menjelajahi bagian yang lebih terpencil dari laguna, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh. Sebuah celah sempit di antara dua pulau kapur raksasa yang tidak tercatat di peta turisnya. Pintu masuknya tampak misterius sekaligus megah. Seolah-olah gerbang menuju dimensi lain. Sebuah dunia yang tersembunyi dari mata modern. Rasa penasaran seorang penjelajah yang telah lama terkubur di bawah tumpukan cetak biru bangkit kembali. Banyu tidak ragu-ragu. Ia mengarahkan perahu motor kecilnya ke celah itu, memasuki dunia yang tidak diketahui. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, atau apa yang akan ia hilangkan.
Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidup, siap menyambut takdir apapun yang menantinya. Bab 2, Badai dan Penyelamatan. Semakin dalam Banyu menyusuri kanal sempit di antara tebing-tebing kapur yang menjulang. Dunia di sekitarnya menjadi semakin hening. Dinding batu raksasa yang terkikis oleh air selama ribuan tahun, tampak seperti pahatan para dewa. Akar-akar pohon yang kuat mencengkeram batu, dan anggrek liar berwarna cerah menempel di celah-celahnya seperti permata. Air terjun kecil sesekali mengalir dari atas tebing. Airnya memecah cahaya matahari menjadi pelangi mini yang menambah suasana magis tempat itu. Selain suara lembut mesin perahunya dan kicauan burung-burung eksotis, tidak ada suara lain. Dalam keheningan absolut itu, Banyu akhirnya merasa utuh, merasa benar-benar ada. Ia kehilangan jejak waktu, terpesona oleh keindahan purba ini. Hingga akhirnya ia tiba di bagian terdalam dari jalur air itu. Di sana, terbentang sebuah teluk kecil yang tersembunyi, bagai permata yang tersembunyi. Sinar matahari terasa sangat hangat di sini. Di tepi pantai berpasir putih, berdiri 7 atau 8 rumah panggung kayu yang dicat dengan warna-warni cerah. Tampak seperti lukisan. Asap tipis mengepul dari salah satu atap rumbia, menandakan adanya kehidupan. Namun, alam tropis bisa berubah secepat kilat. Saat Banyu terpesona memandangi pemandangan yang damai itu, langit tiba-tiba berubah menjadi kelabu gelap. Angin kencang yang ganas turun dari puncak pulau-pulau, mengaduk-aduk permukaan laguna. Air yang tadinya tenang berubah menjadi ombak besar yang mengamuk seperti binatang buas. Perahu kecil Banyu terombang-ambing seperti mainan. Ia berjuang mati-matian untuk mengarahkannya ke darat. Tetapi sebuah ombak raksasa menghantam perahunya, mengangkatnya, lalu membantingnya ke arah terumbu karang yang tajam dan tersembunyi di bawah permukaan. KLAKK. Petik 2. Suara kayu yang pecah terdengar memekakkan telinga. Bersamaan dengan rasa sakit yang luar biasa menghantam bahunya. Banyu bahkan tidak sempat berteriak saat ia terlempar ke dalam air yang bergolak. Air asin yang dingin menyesakkan napasnya. Di depan matanya, serpihan-serpihan perahunya menari-nari dalam pusaran air. Sebuah penglihatan surreal yang mengerikan. Semua inderanya mulai mati rasa. Pada saat-saat terakhir sebelum kesadarannya hilang, di tengah kabut pandangannya, ia samar-samar melihat beberapa sosok bayangan gelap di dalam air mendekat ke arahnya. Bab 3, Desa Para Wanita. Entah berapa lama Banyu tenggelam dalam kegelapan. Ia perlahan-lahan sadar kembali diiringi oleh suara debur ombak yang ritmis dan bisikan lembut. Seperti lagu pengantar tidur yang menggelitik telinganya. Dengan susah payah, ia membuka kelopak matanya yang terasa berat. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah langit-langit tinggi dari kayu dan anyaman daun rumbia yang saling terkait. Khas sebuah rumah tradisional pahlawan. Kehangatan lembut terpancar dari tungku api di sudut ruangan. Udara di sekelilingnya dipenuhi aroma laut yang asin, bercampur dengan wangi kayu dan aroma herbal yang tidak ia kenali. Tubuhnya terbungkus selimut tebal yang ditenun dari serat tanaman. Bahunya terasa nyeri, tetapi telah dibalut dengan perban yang rapi dan diolesi sesuatu yang menyejukkan. Ketika ia mencoba bergerak, beberapa wanita yang duduk di dekatnya serentak menoleh.
Kulit mereka sawo matang berkilau diterpa matahari. Dengan rambut hitam legam yang panjang dan mata yang dalam seperti lautan malam. Kecantikan mereka tampak liar dan alami. Tetapi tatapan mereka yang tertuju padanya penuh dengan kekhawatiran yang tulus dan kehangatan. Seorang wanita yang tampak paling tua, dengan garis-garis kebijaksanaan di wajahnya, meletakkan tangannya yang keriput di dahi Banyu, memeriksa suhunya. Seorang wanita yang lebih muda, dengan senyum ramah, menyapanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata bercampur sedikit bahasa Indonesia. Menanyakan nama dan keadaannya. Ia dengan hati-hati menyodorkan cangkir dari tempurung kelapa berisi teh herbal yang hangat dan harum. Banyu menyadari bahwa ia telah diselamatkan oleh para wanita dari desa terpencil ini, yang ia kemudian ketahui bernama Ngiptel. Berkat perawatan mereka, nyawanya selamat. Perlahan, melalui cerita yang mereka sampaikan, Banyu mulai memahami situasi di desa itu. Beberapa tahun yang lalu, sebuah topan dahsyat menghantam tanpa peringatan sebagian besar pria di desa yang sedang melaut bersama-sama dalam satu rombongan besar. Tewas dalam badai itu. Para pria yang tersisa, bersama beberapa wanita dan anak-anak, akhirnya memilih untuk meninggalkan desa dan pindah ke Koror yang lebih modern. Namun, 17 wanita memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka memilih untuk saling bergantung satu sama lain, mempertahankan cara hidup tradisional yang diwariskan oleh ibu dan nenek mereka dalam masyarakat matrilineal Palau. Hampir terputus dari dunia luar, mereka belajar melakukan segalanya sendiri. Mereka mengemudikan perahu, menebar jala, memperbaiki rumah, dan mengolah kebun talas. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, kuat dan mandiri. Banyu mendengarkan kisah mereka dengan perasaan sedih yang mendalam, sekaligus kekaguman yang luar biasa. Di matanya, para wanita Ngiptel bukanlah makhluk yang lemah. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tangguh dan bermartabat, yang dengan gagah berani menghadapi alam liar dan takdir, serta bertanggung jawab penuh atas kehidupan mereka sendiri. Bab 4, Sang arsitek menemukan tujuannya kembali. Berkat sup ikan kaya rempah yang dibuat oleh seorang wanita bernama Dilmei, yang tampaknya menjadi pemimpin mereka, dan perawatan telaten dari wanita muda bernama Ulebel, Banyu pulih dengan cepat. Rasa sakit di bahunya masih ada, tetapi ia tidak bisa lagi hanya berbaring di tempat tidur. Dengan bantuan tongkat kayu kasar yang dibuatkan untuknya, ia mulai berjalan-jalan dengan hati-hati di sekitar Ngiptel. Rumah-rumah panggung kayu itu terletak di lereng bukit yang landai, menghadap ke teluk yang tenang. Masing-masing memiliki warna dan cerita tersendiri. Jalan setapak yang sempit dan berkelok-kelok telah dipadatkan oleh langkah kaki selama bertahun-tahun. Di pusat desa, terdapat dermaga kayu kecil yang tampak tua namun jelas merupakan urat nadi kehidupan mereka. Sebagai seorang arsitek, mata Banyu secara bersamaan menangkap keindahan desa dan masalah strukturalnya. Bangunan-bangunan yang terus-menerus terpapar angin laut dan kelembapan membutuhkan perawatan berkelanjutan. Tata letak ruang kerja dan alur aktivitas mereka, seperti tempat pengeringan ikan dan penyimpanan jaring, tidak efisien. Tiba-tiba, hasrat yang kuat muncul dalam dirinya. Ia ingin menggunakan pengetahuannya untuk membantu memperbaiki kehidupan mereka.
Bahkan jika hanya sedikit. Ini bukan lagi tentang membangun monumen untuk egonya, tetapi tentang membangun harapan. Ia mengeluarkan buku sketsa tahan airnya. Alih-alih hanya menunjukkan masalah, ia mulai menggambar ide-ide yang memungkinkan kehidupan yang lebih aman dan nyaman. Sambil tetap selaras dengan alam dan arsitektur tradisional Ngiptal. Ia menganalisis masalah struktural gudang tua tempat mereka mengeringkan ikan dan menyimpan jaring. Lalu mengusulkan desain ruang kerja yang lebih kokoh dan efisien. Dengan ventilasi yang lebih baik dan alur kerja yang logis. Awalnya, para wanita merasa ragu. Mereka telah hidup dengan cara ini selama bertahun-tahun. Namun, Dilmay, dengan tatapan matanya yang tajam dan bijaksana, melihat bahwa desain Banyu bukan sekadar gambar indah. Itu adalah hasil pemikiran mendalam yang mempertimbangkan lingkungan kerja dan efisiensi nyata. Ia menjadi orang pertama yang secara aktif mendukung dan membantu Banyu. Banyu menjelaskan prinsip-prinsip dasar arsitektur kayu dan cara meningkatkan stabilitas struktural. Kepada para wanita, terkadang, ia ikut memegang palu dan gergaji. Bekerja bersama mereka untuk memperbaiki bagian-bagian yang lapuk. Dalam proses itu, ia belajar lebih banyak dari mereka daripada yang bisa ia ajarkan. Mereka mengajarinya cara mengemudikan kabekal, kano tradisional, jenis-jenis jaring dan cara menggunakannya. Dan yang terpenting, cara membaca cuaca tropis yang berubah-ubah dan arus laut kearifan hidup yang tidak akan pernah bisa dipelajari dari buku. Banyu sering membuat kesalahan menjatuhkan jaring dengan cara yang salah atau hampir menabrakkan perahu ke karang di perairan dangkal, tetapi para wanita selalu dengan sabar mengajarinya. Terkadang dengan lelucon jenaka untuk mencairkan ketegangannya. Melalui proses saling belajar dan mengajar ini, mereka melintasi penghalang bahasa dan budaya. Menjadi anggota komunitas yang sejati. Saling memahami dan menghormati. Bab 5, Ujian dari alam dan keserakahan manusia. Namun, kedamaian itu kembali diuji. Di awal musim hujan, sebuah badai tropis yang jauh lebih kuat dari yang diperkirakan melanda Laguna tanpa peringatan. Angin topan menderu-deru di antara pulau-pulau, menciptakan ombak setinggi rumah yang menghantam pantai. Ombak itu memutuskan tali tambat satu-satunya perahu motor mereka yang berfungsi, Harapan Ngiptal, dan melemparkannya ke bebatuan tajam di tepi pantai. Perahu itu rusak parah. Dermaga kecil mereka juga hancur. Lebih dari separuhnya tersapu ombak, meninggalkan pemandangan yang menyedihkan. Satu-satunya alat transportasi mereka ke dunia luar dan alat utama mata pencaharian mereka hancur. Dalam satu malam, keputusasaan yang mendalam menyelimuti desa. Mereka tidak bisa pergi ke Koror untuk mendapatkan pasokan. Dan jika perahu itu tidak bisa diperbaiki sebelum musim paceklik, kelangsungan hidup mereka selama musim hujan akan terancam. Apakah ini benar-benar akhir bagi kita? Bisik seorang wanita tua. Suaranya syarat dengan kepasrahan. Tetapi Banyu tidak bisa menyerah. Ia mengumpulkan para wanita yang putus asa itu, meyakinkan mereka bahwa masih ada harapan. Ia bekerja sepanjang malam, menganalisis struktur perahu yang rusak dan merencanakan perbaikannya. Pada saat yang sama, ia mencari cara untuk membangun kembali dermaga, setidaknya untuk sementara. Dengan menggunakan semua pengetahuan arsitekturnya,
Ia menyajikan desain yang dapat mencapai stabilitas struktural maksimum dengan material minimum. Para wanita melihat keyakinan dan rencana konkretnya, mengganti keputusasaan mereka dengan palu dan gergaji. Di bawah arahannya, mereka mulai bekerja. Mereka mengumpulkan kayu-kayu yang hanyut terbawa badai dan membongkar gudang tua yang lapuk untuk mendapatkan kayu yang masih bisa digunakan. Banyu kagum dengan keterampilan tangan dan kerjasama para wanita. Sebaliknya, para wanita mengandalkan perhitungan dan desainnya yang akurat, serta kepemimpinannya yang tenang dalam situasi krisis. Di tengah cuaca dingin dan sumber daya yang terbatas, mereka saling bersandar di bahu satu sama lain, perlahan-lahan melakukan pekerjaan restorasi yang tampaknya mustahil. Cobaan bersama ini mengikat mereka menjadi lebih kuat. Tepat ketika mereka berhasil membangun kembali dermaga darurat dan mulai memperbaiki perahu, ancaman baru yang lebih dingin dan kejam muncul. Keserakahan manusia. Suatu pagi yang cerah, suara mesin yang meraung memecah kesunyian Ngiptel. Sebuah kapal pesiar modern yang ramping dan mewah memasuki teluk dengan angkuh. Dari kapal itu turun seorang pria berpakaian necis. Seorang pria pahlawan yang jelas telah melupakan akarnya. Dia adalah Rengul, manajer regional dari Pacific Paradise Resorts, sebuah perusahaan multinasional. Dengan sikap arogan seolah-olah ia adalah pemilik tempat itu, Rengul memandang berkeliling desa dengan tatapan merendahkan. Ia mengumpulkan para wanita dan mengumumkan rencananya untuk membangun sebuah resor ultra mewah bagi ribuan turis, lengkap dengan dermaga untuk kapal pesiar besar. Tepat di teluk mereka, ia memandang alam Ngiptel yang tak ternoda hanya sebagai sumber daya murah yang belum dieksploitasi. Cara hidup dan pendapat para wanita sama sekali tidak ada dalam pertimbangannya. Ketika Dilmei dengan tenang menyatakan keinginan mereka untuk melindungi tanah leluhur mereka, Rengul tertawa sinis. "Nenek, hentikan pemikiran kuno itu," katanya. "Pemandangan indah ini bukan untuk dinikmati oleh kalian segelintir orang saja. Ini adalah hak semua orang yang mau membayar. Ambil sedikit uang kompensasi ini dan buatlah pilihan yang bijaksana untuk masa depan." Kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan yang terang-terangan dan ancaman terselubung. Para wanita marah, tetapi mereka merasa tidak berdaya di hadapan kekuatan perusahaan raksasa. Banyu. Dari sudut pandang seorang arsitek dan seseorang yang telah jatuh cinta pada tempat itu, dengan tegas menunjukkan dampak fatal yang akan ditimbulkan oleh kapal pesiar besar terhadap ekosistem Laguna yang rapuh dan masalah keamanan yang serius. Rengul hanya mengabaikan kata-katanya. "Para ahli kami akan mengurus semua itu," katanya meremehkan. Sebelum pergi, ia meninggalkan kata-kata yang terdengar seperti ramalan buruk. "Saya akan segera kembali untuk membahas rencana detailnya." Kata-katanya menggantung di udara, seperti awan gelap di atas Ngiptel. Bab 6, Pertarungan Daud dan Goliat. Seolah-olah masalah belum cukup. Tak lama setelah konflik dengan Pacific Paradise Resorts dimulai, rambu-rambu navigasi yang terbuat dari bambu dan pelampung buatan sendiri yang berfungsi sebagai suar penuntun di pintu masuk teluk yang berbahaya menghilang dalam semalam. Perairan di depan Ngiptel, yang penuh dengan terumbu karang tersembunyi dan sering berkabut, menjadi sangat berbahaya tanpa penanda jalur tersebut. Ini jelas merupakan sabotase.
Tetapi di Ngiptel yang terisolasi, mereka tidak bisa menemukan pelakunya atau menuntut pertanggungjawaban. Dengan ancaman besar dari luar dan masalah keamanan dari dalam, desa itu menghadapi krisis yang paling parah. Banyu menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berjuang sendirian. Setelah berdiskusi dengan Dilmay, ia memutuskan untuk mencari bantuan dari luar. Meskipun listrik terbatas dan koneksi internet satelit lambat, ia menghabiskan malam mencari informasi. Akhirnya, ia berhasil menghubungi sebuah LSM lingkungan lokal di Koror. Mereka sudah khawatir dengan ekspansi bisnis Pacific Paradise Resorts yang serampangan. Setelah mendengar tentang situasi Ngiptel, mereka segera setuju untuk mengirim tim ahli untuk menilai nilai ekologis Laguna dan menulis laporan tentang bahaya pengoperasian kapal pesiar di sana. Banyu juga menghubungi seorang pejabat di pemerintah negara bagian Koror, seorang wanita bernama Ebil, yang dikenal memiliki kepedulian mendalam terhadap pelestarian desa-desa nelayan tradisional. Ebil berjanji akan mencari semua cara yang mungkin untuk membantu dalam kerangka hukum dan peraturan. Ia meminta Banyu dan Dilmay untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bukti sejarah dan dokumen tentang hak-hak leluhur dan praktik penangkapan ikan tradisional mereka. Pertarungan melawan perusahaan raksasa tidak akan mudah, kata Ebil melalui telepon satelit yang berderak. Tetapi jika kita memiliki dasar hukum yang kuat dan dukungan publik, kita tidak akan kalah. Janji bantuan dari sekutu luar memberikan kekuatan besar bagi masyarakat Ngiptel. Tetapi tekanan dari Rengul menjadi semakin licik dan gigih. Ia mengirim kapal survei kecil untuk secara ilegal mengukur kedalaman teluk, dengan sengaja merusak perangkap ikan mereka. Terkadang, ia menyewa helikopter untuk terbang rendah di atas desa, memberikan tekanan psikologis. Ia bahkan mendekati Dilmay lagi, menawarkan suap pribadi dalam jumlah besar jika ia, sebagai pemimpin desa, mau menandatangani kontrak kerjasama. Tentu saja, Dilmay dengan marah menolak tawarannya, berteriak bahwa harga diri Ngiptel tidak untuk dijual. Taktik kotor ini meningkatkan kecemasan di antara penduduk desa. Dalam sebuah rapat desa, pendapat mulai terpecah. Beberapa wanita yang lebih muda dan takut menyuarakan kekhawatiran mereka. Jika gangguan mereka terus berlanjut, kita bisa kelaparan. Mungkin lebih realistis untuk berkompromi dan mendapatkan sesuatu. Petik 2. Tetapi Dilmay berdiri teguh. Jika kita memberikan satu jengkal, mereka akan mengambil semuanya. Kita harus berjuang sampai akhir. Pada saat itulah Banyu, berdasarkan pengalamannya di dunia modern, mengusulkan untuk menggunakan media sosial dan pers untuk memberitakan ketidakadilan Pacific Paradise Resorts kepada dunia. Namun, Dilmay menentangnya. Perhatian yang berisik dari luar hanya akan membuat hidup kita lebih sulit. Kita harus melindungi hak-hak kita dengan cara kita sendiri. Dengan tenang namun tegas. Itu adalah bentrokan antara generasi dan latar belakang budaya yang berbeda. Setelah diskusi panjang, mereka mencapai kompromi. Mereka akan mengikuti cara Dilmay dengan diam-diam mengumpulkan bukti dan memperkuat persatuan internal, tetapi juga mengikuti usulan Banyu untuk bekerja sama secara erat dengan organisasi sekutu untuk memperkuat argumen hukum dan lingkungan mereka. Akhirnya, saat Pacific Paradise Resorts
mengabaikan tantangan publik yang mulai tumbuh. Mencoba memaksakan uji coba pelayaran kapal pesiar besar mereka. Masyarakat Ngiptel dan sekutu mereka melancarkan serangan balasan yang telah disiapkan. LSM Lingkungan merilis laporan terperinci tentang dampak fatal pelayaran kapal pesiar terhadap habitat biota laut langka dan lingkungan murni Teluk Ngiptel. Laporan itu menjadi berita utama di media nasional dan internasional, menciptakan gelombang kemarahan publik. Bill, sang pejabat pemerintah, berhasil menemukan dokumen-dokumen bersejarah yang membuktikan bahwa masyarakat Ngiptel telah tinggal dan menangkap ikan di teluk itu selama beberapa generasi, memberi mereka hak adat atas perairan tersebut. Berdasarkan ini, ia mengajukan permohonan perintah penghentian sementara terhadap uji coba pelayaran ke pengadilan. Pukulan telak datang dari Banyu. Ia telah menemukan sarung tangan berlogo perusahaan yang dijatuhkan Rengul di dekat lokasi Rambu. Navigasi yang dirusak menjadikannya bukti kuat. Ia juga diam-diam merekam percakapan di mana Rengul mencoba menyuap Dilmay, membuktikan upaya penyuapan dan intimidasi ilegal. Selain itu, dengan keahlian profesionalnya sebagai arsitek, ia menciptakan data yang membuktikan bahwa mengingat ukuran dan draft kedalaman bagian kapal yang terendam air, kapal pesiar secara teknis tidak mungkin untuk berlayar dengan aman di perairan dangkal dan kondisi topografi Teluk Ngiptel, dan ada risiko serius kecelakaan laut. Ketika semua bukti yang tak terbantahkan ini dirilis satu persatu, opini publik sepenuhnya berbalik memihak Ngiptel. Pacific Paradise Resorts menghadapi tuduhan perusakan lingkungan, tindakan ilegal, dan pengabaian keselamatan. Saham mereka anjlok. Akhirnya, dengan kerugian besar, mereka terpaksa membatalkan semua rencana bisnis mereka di Ngiptel. Seperti Daud yang mengalahkan Goliat, berita kemenangan desa nelayan kecil Ngiptel memberikan inspirasi dan keberanian yang luar biasa bagi seluruh Palau. Penduduk desa saling berpelukan, menangis air mata kebahagiaan. Itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah hasil yang berharga dari perjuangan mereka untuk melindungi kehidupan, martabat, dan masa depan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Bab 7. Benih Generasi Baru. Setelah semua badai berlalu, kedamaian yang dalam dan tenang kembali ke Ngiptel. Seiring dengan kegembiraan kemenangan, ikatan antara Banyu dan 17 wanita yang ditempa melalui cobaan bersama menjadi begitu kuat dan dalam sehingga tidak ada yang bisa memutuskannya. Mereka bukan lagi orang asing atau penyelamat. Mereka adalah bagian tak terpisahkan satu sama lain. Teman seperjuangan takdir yang berbagi suka dan duka dalam hidup. Melihat para wanita yang menjadi lebih kuat dan lebih indah melalui cobaan. Dan pemandangan Ngiptel yang mempesona yang telah mereka pertahankan. Banyu ingin mengabadikan momen itu sekali lagi. Ia ingin mengambil foto mereka. Para wanita dengan senang hati menyetujuinya. Di bawah sinar matahari keemasan teluk atau dengan latar belakang matahari terbenam yang dramatis. Banyu dengan cermat menangkap esensi setiap wanita. Melalui lensa kameranya, ia tidak lagi melihat kecemasan di mata mereka. Sebaliknya, ia melihat kebanggaan karena telah mengatasi kesulitan, kepercayaan yang mendalam satu sama lain, dan harapan yang bersinar untuk masa depan. Foto-foto itu lebih dari sekadar catatan.
Mereka menjadi monumen abadi untuk cinta dan keberanian mereka. Dan akhirnya, pada suatu malam ketika bintang-bintang bertaburan di langit Palawan, selama festival api unggun tradisional desa, Dilmay, mewakili hati semua wanita, mendekati Banyu. Suaranya sedikit bergetar, tetapi kata-katanya tulus dan mendesak. "Banyu," katanya, matanya menatap dalam ke mata Banyu. "Kamu bukan lagi sekadar penyelamat bagi kami. Kamu adalah bagian dari hidup kami, kamu adalah masa depan Ngiptel. Kami ingin menulis sejarah baru Teluk ini bersamamu. Maukah kamu? Maukah kamu menjadi ayah bagi anak-anak kami? Maukah kamu menabur benih kehidupan baru di tanah ini?" Petik 2. Banyu tertegun. Ia perlahan-lahan memandang ke sekeliling. Ke-17 wanita yang kini memegang tangannya atau menatapnya dengan tatapan penuh harap. Jantungnya berdebar kencang. Dalam situasi yang tidak nyata ini, ia secara paradoks menyadari bahwa ia telah menemukan apa yang telah ia cari sepanjang hidupnya. Cinta sejati, rasa memiliki, dan makna hidup. Ia menarik napas dalam-dalam, dan dengan anggukan kepala yang khusyuk, ia membuat janji dari jiwanya. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di sini, di Ngiptel, bersama mereka. Setelah janji itu, Ngiptel mulai berdenyut dengan harapan baru. Banyu menghargai waktu yang ia habiskan dengan masing-masing dari 17 wanita itu. Membangun hubungan yang mendalam dan unik dengan setiap orang. Ikatan cinta mereka menjadi semakin kokoh. Ia bukan lagi orang luar, dan mereka bukan lagi wanita-wanita yang kesepian. Mereka menyembuhkan luka satu sama lain, memimpikannya masa depan bersama, menjadi bentuk keluarga yang paling istimewa di dunia. Dan pada musim semi berikutnya, seperti tunas baru yang muncul dari tanah setelah musim hujan yang panjang, berita ajaib mulai berdatangan. Satu persatu, lalu semuanya. Ke-17 wanita itu semuanya sehat dan mengandung anaknya. Desa itu dipenuhi dengan doa syukur dan perayaan. Wajah para wanita bersinar dengan kegembiraan luar biasa menjadi seorang ibu. Dan harapan cerah untuk masa depan. Banyu, dengan semangat baru, mulai memperbaiki rumah-rumah untuk membuatnya lebih aman dan hangat bagi anak-anak yang akan datang. Merancang taman bermain kecil, dan mempersiapkan dirinya untuk peran terbesarnya, menjadi seorang ayah. Bab 8, Tunas-tunas masa depan dan angin perubahan. 20 tahun berlalu seperti riak di atas air teluk, terkadang tenang, terkadang bergejolak. Ngiptel, yang dulu sunyi senyap, kini telah berubah menjadi desa yang ramai, penuh dengan tawa dan celoteh anak-anak. Anak-anak dengan rambut hitam legam dan kulit sawo matang. Perpaduan indah antara warisan Indonesia dan Palawan. Tumbuh bebas di pelukan alam. Dari ibu-ibu mereka, mereka belajar cara mendayung perahu, menebar jala, dan membaca tanda-tanda alam. Dari ayah mereka, Banyu, mereka belajar bahasa dan tulisan Indonesia, serta cara memandang dunia dengan perspektif yang lebih luas. Mereka tumbuh dengan mendengarkan mitos penciptaan pahlawan dan dongeng dari Nusantara. Mereka adalah anak-anak Ngiptel, dengan identitas yang kaya dan unik yang tidak dimiliki oleh siapapun. Banyu, yang rambutnya kini lebih banyak dihiasi uban, telah menjadi sesepuh yang dihormati dan penasihat yang bijaksana di desa.
Ia mengajari anak-anak prinsip-prinsip dasar arsitektur dan terkadang mendengarkan kekhawatiran mereka sebagai seorang mentor. Akomodasi ramah lingkungan kecil yang ia rancang dan bangun bersama penduduk desa memberikan kepuasan mendalam bagi segelintir pengunjung yang ingin menikmati keindahan Ngiptel secara diam-diam. Memberikan pendapatan yang stabil bagi desa. Suatu sore, Banyu berdiri di atas bukit yang menghadap ke teluk. Di sisinya berdiri beberapa istrinya, rekan-rekan hidupnya. Mereka bersama-sama memandangi laut yang diwarnai oleh cahaya senja. Di bawah mereka, putra-putri mereka yang kini telah tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang tangguh tertawa dan berbicara tentang masa depan. Ia teringat akan kesepiannya di Jakarta. Dan ia merasakan kebahagiaan yang melimpah dan kedamaian yang mendalam yang telah ia temukan di sini. Di jantung Palau, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan kesuksesan duniawi manapun. Keindahan hidup itu sendiri, yang diciptakan bersama orang-orang terkasih. Namun, seperti halnya laut yang tidak pernah benar-benar diam. Angin perubahan baru mulai berhembus di Ngiptel. Angin itu datang dari generasi muda yang telah mereka besarkan dengan penuh cinta. Anak-anak itu sangat mencintai Ngiptel. Tetapi mereka juga mulai menyimpan rasa ingin tahu dan kekaguman terhadap dunia di luar teluk kecil. Tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Terutama Demal, putra Banyu dan Dilmei. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas dan berbakat. Sejak kecil, ia suka melihat cetak biru arsitektur di atas bahu ayahnya dan sangat tertarik pada mekanik saat membantu memperbaiki mesin perahu. Ia memendam mimpi untuk belajar lebih banyak, untuk menempuh pendidikan formal. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk menyatakan keinginannya untuk belajar teknik kelautan di sebuah universitas di Indonesia. Keputusan Demal menimbulkan riak yang dalam di Ngiptel. Ibunya, Dilmei, mendukung mimpi putranya. Sebagai seorang yang realistis, ia percaya bahwa apa yang akan dipelajari dan dialami Demal di dunia luar pada akhirnya akan bermanfaat bagi Ngiptel. Kita tidak bisa selamanya terkurung di teluk sempit ini, katanya. Namun, sesepuh lainnya, yang masih trauma dengan masa lalu ketika para pria pergi dan tidak pernah kembali, menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Dunia luar itu berbahaya dan penuh godaan. Aku takut Demal akan terpengaruh oleh kehidupan kota dan melupakan semangat Ngiptel. Pendapat terbelah. Banyu, sebagai seorang ayah dan sesepuh, berada dalam dilema. Ia memahami mimpi putranya, tetapi juga menghormati kekhawatiran komunitasnya. Bab 9, Badai Terakhir dan Fajar Baru. Di tengah ketegangan internal ini, sebuah ujian pamungkas datang. Sebuah topan super, yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah mereka alami, menghantam Palau. Seluruh desa berjuang sepanjang malam melawan angin dan ombak. Ketika fajar menyingsing, desa itu tampak porak-poranda. Dermaga hancur lebur. Beberapa perahu nelayan hilang. Namun, tragedi terbesar adalah salah satu ibu mereka. Seorang wanita tua yang sedang memeriksa lumbung komunitas. Terluka parah oleh puing-puing yang beterbangan. Ia tidak sadarkan diri dan membutuhkan evakuasi medis darurat. Tetapi mereka benar-benar terisolasi. Perahu motor utama rusak, dan menara komunikasi yang mereka bangun hancur.
Pintu masuk teluk tersumbat oleh pohon-pohon tumbang dan puing-puing. Keputusasaan yang sama seperti puluhan tahun lalu kembali menyelimuti mereka. Saat semua orang panik, Demal melangkah maju. Dengan pengetahuan yang ia pelajari dari buku-buku ayahnya dan bakat alaminya, ia mulai bekerja. Ia memimpin para pemuda lainnya. Ia menggunakan prinsip-prinsip teknik untuk menyingkirkan puing-puing yang paling berbahaya. Menciptakan jalur darurat. Ia membongkar mesin dari perahu yang rusak dan, dengan kecerdikan luar biasa, memasangnya ke sebuah kano kabel yang lebih besar dan diperkuat. Menciptakan perahu darurat bertenaga motor. Itu adalah pertaruhan yang sangat berbahaya, tetapi tidak ada pilihan lain. Demal, dengan keberanian yang diwarisi dari ibu-ibunya dan ketenangan dari ayahnya, mengemudikan perahu darurat itu menembus perairan yang bergejolak dan penuh rintangan. Ia berhasil mencapai desa tetangga dan meminta bantuan. Beberapa jam kemudian, sebuah helikopter penyelamat berhasil mendarat di area yang telah dibersihkan oleh penduduk desa di bawah arahan awal Demal. Nyawa wanita tua itu terselamatkan. Peristiwa ini menjadi titik balik besar bagi Ngiptel. Dalam proses mengatasi krisis bersama-sama, mereka semua menyadari bahwa terkadang kekuatan mereka sendiri tidak cukup. Terkadang, bantuan dari luar dan teknologi baru sangat diperlukan. Semua orang menyaksikan bagaimana ketenangan, kepemimpinan, dan pengetahuan Demal menjadi kekuatan yang sangat besar dalam situasi krisis. Setelah pulih, wanita tua yang diselamatkan itu adalah orang pertama yang memanggil Demal. Ia tidak lagi menentang mimpinya. Sambil memegang tangannya, ia berkata sambil menangis, "Demal, aku salah. Pergilah, pelajari dunia yang lebih luas. Tapi berjanjilah satu hal, bahwa kamu akan kembali dengan pengetahuan dan pengalamanmu untuk membantu kami." Demal, dengan air mata haru, berjanji dengan sungguh-sungguh. Seluruh desa, dengan satu hati, memberkati perjalanannya dan bahkan membuat dana komunitas untuk mendukung pendidikannya. Ngiptel, melalui cobaan, telah mendapatkan keberanian dan kebijaksanaan untuk melangkah menuju masa depan. Alih-alih hanya berpegang pada masa lalu. Epilog, legenda yang terus hidup. Beberapa tahun kemudian, Demal, setelah lulus dengan predikat terbaik, kembali ke Ngiptel. Tepat seperti janjinya, ia membawa serta pengetahuan tentang teknik kelautan yang berkelanjutan. Ia merancang dan, bersama penduduk desa, membangun armada perahu nelayan baru yang ramah lingkungan, efisien, dan tahan badai. Ia menjadi pemimpin generasi baru. Mengajar kaum muda keterampilan baru sambil tetap menghormati kearifan tradisional. Suatu malam, Banyu, kini seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput namun mata yang bersinar bijaksana, berdiri di dek salah satu perahu baru bersama putranya, Demal. Di langit di atas mereka, aurora tropis yang langka cahaya hijau dan ungu menari dengan anggun. Demal dengan penuh semangat berbicara tentang rencananya untuk masa depan Ngiptel. Budidaya rumput laut yang berkelanjutan. Pariwisata ekologis skala kecil yang dikelola komunitas. Dan program pertukaran budaya untuk anak-anak mereka. Banyu mendengarkan, meletakkan tangannya di bahu putranya dengan bangga. Dari desa di seberang teluk, suara tawa hangat terdengar, terbawa angin malam yang lembut. Banyu teringat hari pertama ia terdampar di sini,
dalam keputusasaan. Dan sekarang, melihat pemandangan yang luar biasa di hadapannya dan kebahagiaan yang meluap di hatinya, ia sekali lagi merasakan rasa syukur yang mendalam. Ngiptel telah memberinya kehidupan kedua. Dan ia, sebagai balasannya, telah membantu memberikan masa depan bagi Ngiptel. Sebuah tempat yang tidak kehilangan akarnya, tetapi telah mendapatkan sayap untuk terbang menuju dunia. Kisah mereka, kisah tentang Banyu dari Indonesia dan 17 wanita pemberani dari Palau, menjadi sebuah legenda. Sebuah kisah tentang cinta, ketahanan, dan harapan. Jiwa Ngiptel yang mengalir melintasi generasi akan selamanya menyanyikan lagu tentang awal yang baru di surga yang telah menemukan kembali harapannya.